Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kita semua di kuliah Kom. Apa program satu libur panjang untuk libur lebaran ya, kita akan memulai kembali ya perkuliahan walaupun masih secara online. Oke, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin dari saya pribadi untuk semua teman-teman. Kita saling memaafkan ya, karena kita sebagai manusia biasa terdapat kesalahan. Saya pribadi minta maaf ke semua teman-teman di kelas ini. Maafkan dan berarti. Oke, jangan lupa perhatikan kesehatan masing-masing. Kemudian untuk materi nanti yang akan saya sampaikan, kalian akses di Classroom ya. Setelah perkuliahan nanti saya upload, bisa kalian download sebagai bahan belajar, bahan pengembangan bila perlu kembali materi yang bisa. Oke, kuliah akan segera dimulai beberapa saat lagi sambil menunggu video segera.
Oke, bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Mata kuliah pemrograman web 1 untuk pembahasan kita hari ini adalah untuk pertemuan ke-6 ya, mengatur margin, padding, position float, dan tabel dengan CSS. Jadi semua yang sudah saya sampaikan nanti bisa diaplikasikan dalam pembuatan tugas yang kemarin yang saya berikan ya. Jadi tugas untuk pembuatan web sederhana itu bisa kalian aplikasikan yang sudah saya sampaikan. Misalkan hari ini ya, mengatur margin atau position floatnya bagaimana. Nah itu nanti bisa diaplikasikan ke tugas kalian. Jadi nanti hasilnya akan bagus ya, tidak hanya baku atau datar saja, akan tetapi dengan CSS juga nanti tentunya tampilan akan lebih bagus, lebih tampilannya ya bisa enak dipandang seperti itu. Oke, untuk yang baru bergabung, saya ucapkan kembali minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin dari saya pribadi. Saya mohon maaf ya apabila banyak kesalahan dalam kelas ini, dalam penyampaian maupun yang lainnya, kita saling memaafkan. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung saja untuk perkuliahan hari ini, pertemuan yang ke-6 ya, mengatur margin ya, padding, position float, dan tabel CSS. Nah ini untuk tujuannya silahkan kalian baca. Overviewnya adalah margin dan padding merupakan salah satu paling banyak digunakan dalam mendesain ya sebuah website dengan menggunakan CSS, karena margin dan padding digunakan untuk mengatur sisi dalam dari sebuah elemen, mengatur sisi sebelah luar dari sebuah elemen pada saat kalian membuat sebuah halaman ataupun paragraf di halaman web misalnya. Nah kemudian posisi pada CSS ini digunakan untuk mengatur posisi sebuah elemen HTML. Terkadang kita ingin membuat posisi sebuah elemen dengan elemen yang lain, maka dengan menggunakan properti position CSS ini kita dapat menentukan posisi sebuah elemen HTML sesuai dengan yang diinginkan. Misalkan ada yang rata kanan, rata kiri, ada di center ya. Nah itu menggunakan position. Kemudian ada teknik floating pada bagian web design, merupakan sebuah kebutuhan yang paling banyak diperlukan. Float berfungsi untuk mengatur letak elemen secara horizontal. Untuk floating yang mengambang biasanya seperti itu. Nah untuk memberikan hasil yang menarik pada tabel, dapat memberikan style CSS untuk kebutuhan tabel juga akan dibahas pada pertemuan kali ini. Oke, kita mulai saja ya. Untuk overviewnya saya rasa sudah bisa dipahami ya. Kemudian yang pertama adalah untuk mengatur margin padding dengan CSS ya. Nah, margin dari sisi luar sebuah elemen, misalnya Anda ingin mengatur jarak antar elemen, Anda bisa menggunakan sintak margin untuk mengaturnya. Terdapat beberapa sisi luar margin, yaitu margin atas dituliskan pada CSS dengan margin top, kemudian ada yang bawah CSS dengan margin bottom, kemudian untuk kiri adalah sebagai jarak luar ya untuk margin left, kemudian untuk margin right ini adalah untuk sisi luar juga bagian kanan. Tapi jika Anda ingin menggunakan sintak margin saja, maka akan otomatis mengatur jarak atas, bawah, kiri, kanan elemen. Berikut adalah contoh penggunaan marginnya. Silahkan kalian coba ya seperti ini untuk pada saat kalian membuat margin ya. Untuk indeksnya seperti ini misalkan ya, ini untuk sebagai contoh saja. Nah ini nanti marginnya seperti ini. Nah, kalian buat CSS juga ya untuk mengatur agar lebih bagus. Backgroundnya menggunakan apa, kemudian tingginya, panjangnya ya, kemudian marginnya kalian menggunakan berapa pixel untuk jarak dari luar atau dalamnya ya. Nah, ini ada box yang pertama, kemudian box kedua menggunakan blue misalkan. Nah, ini di sini tentunya ada variabelnya ya, ada kelasnya, kelas box pertama, kelas box kedua. Nah ini untuk style CSS ini untuk pengaturan box pertama, kemudian box kedua ini untuk CSS bagian box 2. Nah hasilnya akan seperti ini. Jadi ini margin yang dimaksud adalah jarak antara sini ya, sini kemudian ke bawahnya juga. Nah karena di sini menggunakan 20 pixel untuk marginnya ya, misalkan ya tinggi di sini ada jaraknya sekian. Nah, kalau di sini marginnya 70, jadi dia akan agak jauh dari garis tepi ini. Nah, tingginya untuk height-nya di sini atau width-nya itu height-nya ada 200, jadi dia agak tinggi ya. Width-nya juga 300. Nah, di sini karena height-nya 100 yang biru,
untuk box 2 dia akan segini, separuh dari ini karena dia 100, yang height dari box pertama adalah 200. Seperti itu ya, ini bisa dipahami ya. Untuk mengenal padding pada CSS, padding di dalam dari sebuah elemen. Nah, ini untuk yang bagian dalam. Sama ya, seperti top, left, right, bottom ini untuk penulisannya ya hampir sama di sini. Untuk margin bottom, kalau di sini adalah padding top, padding left, padding right, padding bottom ya, sama sebenarnya. Untuk penjelasannya tidak perlu saya jelaskan, kita langsung ke contoh saja. Dan di sini kita buat seperti tadi indeksnya ya, box yang pertama, box yang kedua, barulah kita buat style CSS-nya. Text alignnya misalkan center untuk box yang semua ya. Box pertama kita buat backgroundnya biru, height-nya sekian, kemudian width-nya, padding-nya 10 misalkan. Untuk box kedua backgroundnya menggunakan merah, height-nya sekian, width-nya sekian, padding left-nya 70. Nah, kalau kita jalankan, ini akan seperti ini jadinya. Universitas Tekom, karena di sini ada Universitas Tekom ya, nama dari untuk itu. Nah, ini untuk body, dalam body heads-nya ya. Kalau untuk title-nya padding CSS nanti title di sini ya, masuknya di sini. Nah, ini Universitas Tekom, ini adalah box yang pertama tadi menggunakan biru, untuk yang kedua menggunakan merah. Jadi karena di sini padding ini kan padding kan bagian dalam ya. Jadi antara jarak sini ke tulisan dia sekian. Misalkan ya, dari sini ding, dari sini. Kemudian karena di sini yang box kedua adalah 70 pixel, dia jauh. Antara garis tepi merah ini sampai sini dia agak jauh. Seperti itu ya. Nah, ini logikanya mudah dipahami ya. Kemudian yang berikutnya mengatur position dengan CSS. Properti yang digunakan untuk menentukan posisi sebuah elemen HTML ada static, relative, fixed, absolute-nya. Ini digunakan untuk mengatur sebuah elemen HTML atau untuk position ini ya. Terkadang kita ingin membuat menetapkan posisi sebuah elemen dengan elemen yang lain. Maka dengan menggunakan properti position ini kita dapat menentukan posisi sebuah elemen HTML dengan sesuai yang kita inginkan. Nah, secara umum untuk membuat menetapkan posisi sebuah elemen, kita pasti menggunakan properti CSS. Seperti mengatur top, left, bottom, right, untuk yang seperti tadi sudah jelaskan menetapkan posisi sebuah elemen ya. Tetapi properti tersebut tidak akan bekerja jika di position belum diatur terlebih dahulu, karena properti lain tergantung pada position yang ditetapkan. Untuk yang position static, yang pertama digunakan untuk mengatur elemen menjadi statis ya. Secara default elemen akan mengikuti posisi normal secara defaultnya. Contohnya seperti ini, mengenal posisi CSS untuk title-nya ya. Kita buat tutorial mengenal posisi CSS di Universitas Tekom misalnya. Kemudian buat CSS-nya background-nya blue, position-nya static misalkan. Nah, dalam penulisan perintah dapat disambung ke kanan, namun setiap perintah harus ditutup dengan tanda titik koma ya. Bisa disambung kalau di sini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini positionnya ya. Jadi dia seperti ini. Statis ya. Nah, kemudian ada yang kedua adalah relatif. Sebuah elemen HTML menggunakan position relatif akan terletak pada posisi normal. Nah, kita buat sama, kita bedakan ada style CSS-nya. Posisinya kita ubah menjadi relatif. Untuk left-nya 40, padding 10. Jadi akan seperti ini. Dia akan left-nya 40, kanannya ke kirinya ya. Kemudian padding-nya 10 pixel. Nah, ini padding bagian dalam ini 10 pixel ya. Jadi antara jarak tulisan dengan sini. Nanti bisa kalian coba ya. Yang berikutnya ada fixed. Sebuah elemen HTML yang disetting dengan position fixed akan memiliki sifat tetap. Nah, tanpa ada perubahan, bahkan jika halaman website di scroll, berlaku pengaturan left, bottom, top, dan right pada position fixed ya. Nah, kita contohkan seperti ini, position CS untuk fixed ya. Universitas Tekom, PR, footer, copyright. Nah, misalkan ini karena hasil dulu ya. Nah, di sini kita buat CSS-nya, background-nya yellow kuning ya, posisinya fix, kemudian left-nya adalah 40 pixel,
paddingnya 10 pixel. Jadi hasil dari posisi di atas seperti ini. Tutorial position pixel di Universitas Telkom. Jadi dia fix ya hasil pada scroll di bawah. Oke, kemudian yang berikutnya ada absolute. Elemen HTML menggunakan position absolute akan tertimpa dengan elemen lain. Position adalah satu property position CSS yang sangat berguna. Salah satunya adalah untuk membuat drop down dengan HTML dan CSS. Kita buat untuk yang absolute tutorial Telkom teks pada absolute. Untuk yang kotak pertama backgroundnya yellow kuning ya, untuk yang kedua biru nanti. Nah, ini posisinya untuk yang pertama statis, kemudian posisi yang kedua ada absolute biar untuk membedakan. Untuk left-nya di sini 40, di 200, paddingnya 10 ya, top. Untuk hasilnya akan seperti ini, dia akan menutupi ya. Kenapa? Karena di sini tadi bisa dikatakan untuk properti CSS yang berguna saat untuk membuat dropdown dengan TPS menggunakan akan tertimpa dengan elemen lainnya. Ini tergantung pengaturan dari di sini ya untuk padding positionnya. Kalau kita ubah mungkin dia akan ke bawah atau bagaimana yang lainnya. Kemudian untuk teknik float dengan CSS di sini merupakan sebuah kebutuhan yang paling banyak diperlukan. Float fungsi untuk mengatur letak elemen secara horizontal. Ada 4 value yang bisa digunakan untuk property float, yaitu ada left, right, in, here, dan none. Salah satu contoh penggunaan float yang paling sering ditemukan adalah ketika kita ingin membuat gambar postingan website terletak di samping tulisan konten. Berikut akan diberikan contohnya. Kita buat seperti ini, belajar tutorial programming. Nah, ini untuk title-nya ya. Kemudian tutorial float dengan CSS di Universitas Telkom. Kalian tuliskan seperti ini atau yang lainnya ya boleh ya. Kita coba nanti, kemudian letak file HTML, CSS dan gambar di bawah di dalam satu folder ya. Jadi kalian membuat folder dulu untuk pembuatan ini ya. Misalkan untuk gambarnya dan lain sebagainya. Nah, untuk style CSS-nya kita buat H2 H3. Di sini kan ada H2 H3 ya. Nah, ini pengaturan H2, pengaturan H3 seperti itu kita atur di dalam sebuah style CSS-nya. Untuk gambarnya bisa kalian atur juga, untuk panjangnya, floatnya, leftnya, marginnya, kemudian yang lainnya. Untuk text align-nya justify misalkan. Nah, yang akan kita lihat seperti ini hasilnya. Karena di sini gambar di sini adalah floatnya adalah left ya. Left itu kiri, jadi ada di sebelah kiri. Nah, di sini ada paragrafnya, P di sini adalah text align. Jadi text align-nya ini kita buat justify. Jadi dia akan mengikuti setelah gambar seperti ini. Dan yang lainnya bisa kalian coba nanti ya. Jadi ini akan membantu untuk dalam membuat postingan di halaman web ya. Nanti untuk padding ataupun marginnya bisa kalian atur di sini ya, biar jaraknya tidak terlalu mepet dengan garis tepi misalkan, itu bisa kalian atur. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk desain tabel dengan CSS ini bisa kita langsung buat saja. Kalian buat seperti ini cara mendesain tabel step by step. Pertama kita buat kerangka tabelnya lebih dahulu. Ini kalau kita membuat dengan script ya. Cara desain tabel dengan CSS, kalian buat tabelnya. Border pertama adalah nomor, nama, alamat. Nah, disebut akan adalah teknik komputer yang pertama, body, budiman dan lain sebagainya. Nanti kalian buat seperti ini saja ya, biar untuk contoh saja mudah ya. Dan jika dibuat dengan browser maka hasilnya akan seperti ini. Cara desain tabel dengan CSS. Namanya, alamatnya, jurusannya. Ini ada beberapa tadi, ada 5 mahasiswa ya. Nah, ini. Nah, untuk nama, alamat ini otomatis nanti akan masuk ke dalam tabel ya, di kolom di sini. Oke, seperti itu untuk pembuatan tabel ya. Kemudian di sini berikan nama kelas tabel.
tidak akan perubahan soal hasilnya akan seperti gambar. Nah, ini kita lihat desain tabel yang berikutnya di sini. Sama seperti tadi, kemudian buat style CSS-nya. Font family misalkan, colornya menggunakan terserah kalian ya, mau menggunakan kode, karena kalau di editor itu biasanya ada kode ya pilihannya. Kalau memang tidak sesuai dengan warna baku, dia akan keluar kode. Tabelnya THTD, bordernya berapa, solid untuk warnanya, paddingnya berapa. Nah, jadi selector yang ditentukan semuanya akan dirubah menjadi pada line 8. Dan oke, kita lihat untuk hasilnya seperti ini nanti. Karena kita sudah atur dengan CSS ya, paddingnya berapa, ini kan jaraknya jadi sekian, kemudian hurufnya itu, fontnya itu sudah berubah ya, dari yang tadi kita buat di sini. Nah, ini ya, karena ini tabel seperti ini biasanya memang seperti halnya kita membuat tabel secara manual, itu belum ada CSS-nya, itu tampilannya di browsernya pasti akan seperti ini. Nah, setelah kita berikan CSS tadi, nah ini hasilnya akan lebih luas ya di dalam tampilan web kaliannya nanti, seperti itu ya. Ini ada keterangannya, tabel kita sudah kelihatan lebih bersih ya, tidak seperti pada baku yang pertama. Nah, untuk font yang digunakan itu menggunakan fontnya lebih terlihat menarik ya. Nah, misalkan di dalam web itu harusnya seperti itu. Kemudian untuk warna fontnya ya, menggunakan 23 ini sama, atau nanti kalian bisa coba ya, jangan sesuai dengan ini warnanya boleh ya. Nah, warna itu bisa kalian nanti otomatis di editor kalian itu, ketika kalian klik pagar itu nanti akan keluar warna-warna tersebut. Atau kalau mau menggunakan warna baku ya blue, red, white, black, seperti itu. Sekarang contoh modifikasi style CSS menjadi seperti di bawah ini juga ditambahkan dengan sukaan. Oke, kita tabelnya kita atur di sini ya, font family untuk fontnya, colornya, border collapse-nya. Kemudian untuk tabel untuk TR TH-nya ya, background, colornya, kemudian untuk paddingnya di sini ada over background. Ini penggabungan dari tadi itu bisa kalian coba, bisa kalian lihat hasilnya dia akan seperti ini. Dia akan lebih tampilannya seperti halnya di website asli ya. Ini lebih halus. Kenapa? Karena sudah kita atur dengan CSS di sini. Jadi yang awalnya itu secara bakunya kita membuat seperti ini tanpa CSS ya, ini bisa kita buat secara manual sebenarnya kalau di Dreamweaver ya. Atau kalian kalau mau belajar lebih itu memang menuliskan seperti ini tuh akan lebih bagus ya. Kalau kita membuat manual juga nanti hasilnya codingnya akan seperti ini. Nah, ini setelah kita buatkan CSS-nya, dia akan lebih bagus karena dia lebih kelihatan seperti tabel di suatu web ya. Nah, lebih bagus lagi kita atur dengan CSS kembali di tiap tabel maupun di dalamnya. Nah, di sini ya ada background color, kemudian padding text align-nya, font weight-nya. Nah, di sini font family misalkan untuk fontnya ini akan lebih bagus pada saat kalian membuka web yang mungkin sering kalian akses, yang bagus ya, itu akan tampil seperti ini untuk di tabel. Ini akan bisa dikatakan lebih slow, halus ya, lembutnya, dilihat itu enak dipandangnya. Nanti kalau sudah ke pemrograman web itu ada halnya seperti halnya CI ya, kode igniter itu akan tampilannya lebih halus juga. Ini silahkan amati selektornya. Ini ada penjelasan dari tabel tadi ya. Untuk baris kedua, ketika itu kursus akan berubah menjadi warna misalkan, seperti itu. Ini ada penjelasannya, silahkan nanti dibaca ya. Jadi untuk tabel CSS-nya itu akan dengan CSS tadi ya, akan terlihat lebih lembut, lebih halus,
soft ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi untuk tampilannya akan lebih bagus dan enak dipandang, sehingga pada saat kita membuat web misalkan sudah terupload, itu orang akan saat mengunjungi nanti akan bisa dikatakan ketagihan. Oh, nanti saya akan mengakses web tersebut lagi karena webnya enak dipandang untuk tampilan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Untuk hari ini saya rasa cukup. Nanti bisa kalian aplikasikan ke tugas yang kemarin dalam pembuatan web sederhana ya, mengenai margin padding, position float, dan pengaturan CSS dalam tabel. Itu bisa kalian aplikasikan. Jadi yang kalian kirimkan, yang kalian buat satu halaman nanti, yang saya harapkan poin-poin yang saya jelaskan pertemuan 1 sampai 6 itu ada di dalamnya, akan lebih bagus dan nanti akan saya nilai tinggi ya. Memang kalau memang semua poin-poin pertemuan sampai 6 ini ada di dalam web yang kalian buat, itu nanti nilainya lebih ya dibanding yang baku untuk tampilannya. Seperti itu ya, untuk sekedar informasi penilaian yang saya harapkan seperti itu. Nanti misalkan ada yang perlu ditanyakan, monggo ya, silakan ke kontak ke saya langsung, bisa ditanyakan apa yang memang harus belum paham ataupun harus dipertanyakan ke saya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semua ya, mengenai pemrograman web 1 atau dalam pembuatan halaman atau pembuatan web yang statis ya. Terima kasih, saya akhiri, saya ucapkan kembali minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin karena setelah sekian kita libur ya, kita baru merayakan Idul Fitri ya, kita saling memaafkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.